Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini kita akan membahas prinsip dasar Integrated Pest Management. Nah, prinsip dasar Integrated Pest Management ini ada 4 ya. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Kemudian, melestarikan dan mendayagunakan fungsi musuh alami. Kemudian yang ketiga, pemantauan lahan secara mingguan. Kemudian yang keempat, petani menjadi ahli PHT di lahannya sendiri. Nah, baik, kita bahas satu-satu ya. Sekarang kita lanjutkan tentang budidaya tanaman yang sehat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sasaran pengelolaan agroekosistem adalah produktivitas tanaman budidaya. Nah, untuk menuju sasaran ini, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah pemilihan varietas. Kemudian yang kedua, pengolahan tanah. Di mana tanahnya diolah. Kemudian yang ketiga, pemupukan. Kemudian yang keempat adalah pengairan. Kemudian yang terakhir adalah penyiangan gulma. Nah, dari kelima ini tentunya harus yang terbaik yang ada yang kita lakukan. Pemilihan varietas ya, varietas yang unggul, tahan hama. Kemudian pengolahan tanahnya juga harus baik ya. Pemupukannya juga harus baik, pengairan harus baik, penyiangan gulma juga ya harus baik. Nah, kemudian yang kedua ya, melestarikan dan mendayagunakan fungsi musuh alami. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ya, masing-masing lahan memiliki kekuatan alami. Kemudian mendayagunakan dan memperkuat peranan musuh alami. Nah, kemudian kita memperkecil pemakaian pestisida, kemudian kesehatan dan lingkungan tidak tercemar. Nah, ini yang termasuk ke dalam melestarikan dan mendayakan fungsi musuh alami. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pemantauan lahan secara mingguan. Nah, timbulnya hama karena kombinasi faktor-faktor lingkungan yang mendukung pertumbuhan populasi hama. Nah, itu artinya bahwa populasi hama ini tergantung dengan daya dukung yang ada di lingkungannya. Nah, kalau daya dukungnya bagus, ya tentunya populasi hama akan meningkat. Nah, ini harus kita pantau secara mingguan. Nah, kemudian yang kedua, pemantauan lahan secara mingguan oleh petani sendiri ya, untuk mengkaji masalah hama yang timbul dari keadaan ekosistem lahan. Nah, ini yang cenderung berubah dan terus berkembang. Kemudian petani menjadi ahli PHT di lahannya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa petani itu adalah penanggung jawab, pengelola, dan penentu keputusan di lahannya sendiri. Sedangkan petugas dan orang-orang lain merupakan narasumber, pemberi informasi, dan pemandu petani apabila diperlukan. Maka untuk itu petani dilatih untuk ahli PHT di lahannya sendiri.
Nah, dengan demikian, ya, keahlian petani itu secara mandiri dan percaya diri mampu untuk melaksanakan dan menerapkan prinsip teknologi PHT di lahannya sendiri. Nah, sebagai ahli PHT, petani harus mampu menjadi pengamat, kemudian bisa menjadi penganalisa ekosistem, kemudian sebagai pelaksana teknologi pengendalian sesuai dengan prinsip-prinsip PHT. Nah, sekarang kita ambil contoh. Contoh yang pertama, pengendalian hama Heliotis armigera pada tanaman jagung. Nah, sebelum kita laksanakan pengendaliannya, tentunya kita harus melihat karakteristik dari hama tersebut. Nah, karakteristiknya, yang pertama, kupu-kupu atau imago, ini meletakkan telur pada rambut tongkol. Nah, kemudian hanya satu telur pada tiap peletakan. Dan larvanya berdiam di ujung tongkol hingga mencapai tahap pupa. Nah, kemudian bersifat kanibal, ya, sehingga biasanya pada satu tongkol hanya ditemui satu larva saja. Dan dapat menimbulkan efek samping dengan serangan jamur fusarium. Nah, umumnya siklus hidupnya 1 kali pada tiap musim tanam saja. Nah, setelah kita mengetahui, ya, karakteristiknya, baru kita terapkan strategi pengendaliannya. Nah, strategi pengendaliannya yaitu harus mengetahui betul siklus hidup, sehingga kita dapat memperkirakan kapan siklus selanjutnya dimulai atau datangnya kupu-kupu untuk meletakkan telur dengan melakukan monitoring. Nah, kemudian pemanfaatan bahan kimia insektisida selektif, misalnya insektisida biologis untuk menjaga kehidupan musuh alami. Nah, kemudian kita harus mengetahui varietas yang tahan atau toleran terhadap serangan hama tersebut. Nah, seperti, ya, kita menanam jagung yang mengandung gen BT, ya. Nah, kemudian contoh kedua, ya, pengendalian gulma Cyperus sp, ya. Kita tahu dulu karakteristik gulmanya, ya. Nah, gulma ini termasuk gulma berdaun sepit, ya. Kemudian sangat cepat berkembang dengan daya kompetisi yang tinggi. Nah, gulma ini juga bisa memperbanyak diri dengan akar rimpang yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, gimana strateginya? Yang pertama, pembersihan alat-alat pertanian sebelum dipakai dimanapun untuk menghindari akar rimpang menyebar ke area lain. Nah, kemudian yang kedua, penyemprotan herbisida dengan tidak bertujuan untuk membunuh total, ya, dalam 1 kali efikasi berdasarkan monitoring. Nah, kemudian yang ketiga strateginya, membalikkan tanah atau minimum tillage yang berguna untuk menjemur dan mengeringkan akar rimpang di dalam tanah. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan PHT atau IPM yang menyeluruh diperlukan waktu yang tidak singkat, ya. Nah, sekarang contoh penerapan ketiga, pengendalian penyakit bulai pada tanaman jagung. Nah, karakteristik penyakitnya ini adalah jamur penyebabnya, ya. Nah, kita lihat lingkungannya dulu. Lingkungan yang mendukung adalah suhu udara dan kelembaban yang tinggi, ya. Kemudian menyerang pada masa perkecambahan atau vegetatif. Kemudian spora penebar berada di bagian bawah permukaan daun, ya. Kemudian waktu penyebaran spora dini hari.
Nah, kemudian menyebar melalui angin dan mekanis atau airborne, dan melalui biji residu atau volunteer seed. Inangnya tebu, padi, dan rumputan. Ini pernah terjadi di musim sebelumnya. Nah, strategi pengendaliannya, ya, mengetahui betul siklus hidup sehingga kita dapat memperkirakan, ya, kapan siklus selanjutnya dimulai. Misal berdasarkan kejadian musim sebelumnya. Kemudian benih sudah diberikan perlakuan, atau sebelum penanaman diyakinkan bahwa tidak ada tanaman yang terserang di sekitar areal penanaman. Kemudian jarak tanam diperlebar. Bagi petani yang mobilitas tinggi dari ladang ke ladang, harus menghindari membawa materi penyebar atau spora, misalnya alas sepatu atau alat pertanian dibersihkan dan disemprot bahan kimia. Nah, kemudian strategi yang paling jitu ini ya adalah menanam varietas yang resisten. Baik, demikianlah kuliah kita pada hari ini, dan tugasnya ya, pertama membuat 5 pertanyaan dari slide ini ya. Diberi waktu sampai waktu mata kuliah ini habis ya. Jadi segera dikumpul ya. Baik, saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.